Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan konsep kampanye kami yang berjudulkan Mobilitas Produktif. Perkenalkan, nama saya Konia Fadata, NPM 210520112. Perkenalkan, nama saya Izatul Ulfah, NPM 109. Adam Afili Mustafa, bisa dipanggil Adam, saya dari MPN 59. Perkenalkan, saya Ahmad Dika Dwi Prasetyo, NPM 187. Latar belakang. Ketergantungan yang tinggi pada kendaraan pribadi menyebabkan masalah kemacetan dan mengganggu keselamatan jalan raya. Tercatat sebanyak 29.372 kasus kecelakaan di Provinsi Jawa Timur yang merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Angka ini akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan mobilitas masyarakat yang akan terus naik. Karena itu, pembangunan transportasi umum di kota-kota besar di Indonesia saat ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Dari latar belakang tersebut didapati dua permasalahan. Yang pertama adalah tingginya jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur. Yang kedua adalah kurangnya transportasi umum yang nyaman dan memadai. Didapati juga rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana agar masyarakat mau beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Yang kedua adalah bagaimana menciptakan transportasi umum yang cepat, nyaman, bersih, dan aman seperti di negara-negara maju. Solusinya yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan dan pandangan masyarakat terhadap transportasi umum. Yang kedua adalah mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan memberikan feedback yang membangun untuk pengembangan transportasi umum di Indonesia. Produk yang kami kaitkan dalam kampanye ini adalah Transjatim, yang merupakan sistem layanan transportasi umum bus yang menghubungkan berbagai kota di wilayah Jawa Timur yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, hingga Mojokerto. Pengguna dapat melihat rute bus hingga membeli tiket dengan harga mulai dari Rp3.000. Selain itu, Transjatim juga mempunyai fitur menarik lainnya, yaitu pengguna dapat melakukan trek lokasi bus tujuan, sehingga pengguna tidak akan tertinggal bus. Lalu, terdapat juga promo-promo menarik lainnya untuk pengguna. Transjatim berorientasi pada pengguna agar masyarakat dapat menerima dan beralih menggunakan transportasi umum. Tujuan dilakukannya kampanye ini yaitu mengajak masyarakat Jawa Timur untuk mengurangi kemacetan di wilayah Jawa Timur serta menormalisasikan mobilitas menggunakan transportasi umum terutama Transjatim. Lalu yang kedua, memberikan wawasan kepada masyarakat Jawa Timur mengenai Transjatim serta manfaat yang diperoleh. Adapun manfaat yang diperoleh dari tercapainya tujuan kampanye ini adalah yang pertama, mengurangi dampak kemacetan lalu lintas di Jawa Timur. Kampanye ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan meminimalisir kemacetan. Lalu yang kedua, meningkatkan keamanan lalu lintas. Dengan berkurangnya kendaraan pribadi di jalan raya, risiko kecelakaan lalu lintas dapat berkurang dikarenakan transportasi umum yang terintegrasi. Lalu yang ketiga, mengurangi polusi di wilayah Jawa Timur dengan mengurangi emisi gas buang dari kendaraan pribadi. Dan yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Dengan mengurangi kemacetan dan polusi, aksesibilitas akan menjadi lebih baik, lalu memudahkan mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Dari data yang sudah kita analisis, pada tahun 2022, kendaraan bermotor Jawa Timur mencapai lebih dari 23 juta unit, yang membuat semakin padatnya lalu lintas. Hal tersebut dapat dikurangi dengan meningkatkan armada Transjatim, yang saat ini memiliki 30 armada yang beroperasi pada koridor 1 dan diharapkan terus meningkat hingga merata di seluruh wilayah Jawa Timur. Target sasaran dari kampanye kita ini adalah yang pertama demografi, yaitu dari pelajar dan pekerja produktif usia 18-35 tahun, baik pria maupun wanita. Seterusnya geografi, wilayah di Jawa Timur yang tinggi mobilitas, seperti di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Terusnya psikografi, masyarakat produktif, urban yang cenderung peduli lingkungan. Dan target sasaran perilaku, meliputi kebiasaan menggunakan transportasi umum, frekuensi perjalanan, dan tingkat ketergantungan terhadap transportasi pribadi. Selanjutnya ada beberapa tahapan kegiatan. Yang pertama, perencanaan, yaitu identifikasi masalah mobilitas, tetapkan tujuan SMART, identifikasi audiens, buat pesan yang menarik dan jelas, tentukan strategi dan taktik kampanye. Yang dua ada persiapan, yaitu persiapan materi promosi, melatih relawan dan tim kerja, dan dipastikan tersedia sumber daya finansial yang cukup. Dan ketiga ada pelaksanaan,
melakukan acara peluncuran resmi, melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan kampanye. Setelah itu melakukan evaluasi progres secara berkala. Dan keempat, ada pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, memantau progres kampanye secara berkala, mengevaluasi keseluruhan kampanye berdasar tujuan yang telah ditetapkan, dan yang terakhir, membuat laporan akhir dan dokumentasi hasil kampanye. Selanjutnya ada beberapa program kegiatan yaitu peluncuran resmi gerakan, kampanye edukasi, kampanye lapangan, kompetisi dan acara kreatif, kemitraan dan kolaborasi, monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir dokumentasi dan pelaporan. Setelah itu ada big idea, apa sih inti dari kampanye kita, yaitu membuat gerakan yang bernama Gerakan Mobilitas Produktif, yang bertujuan untuk membangun kesadaran, memberikan solusi praktis, dan mendorong perubahan positif dalam perilaku masyarakat produktif. Dan yang ketiga, ada strategi kampanye, yaitu pembentukan komunitas mobilitas produktif, edukasi dan informasi, dan yang terakhir, promosi dan keterjangkauan dan kepuasan pengguna. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai konsep verbal, media, dan konsep visual dari kampanye kami. Yang pertama yaitu konsep verbal dalam kampanye kami antara lain itu yang pertama berjudul mobilitas produktif. Yang kedua memiliki tagline produktif dengan transportasi umum. Dan ketiga penggunaan bahasa Indonesia dalam kampanye. Kemudian konsep media. Konsep media kampanye kami yaitu menggunakan sosial media sebagai media utama dan media cetak seperti poster, stiker, dan lain-lain sebagai media pendukung. Lanjut, konsep visual. Yang pertama yaitu logo. Logo ini diambil dari gabungan antara logo tag dan logo brand. Logo tag diambil dari judul kampanye itu sendiri yaitu mobilitas produktif, menggunakan jenis tipografi serif yang memberi kesan formal dan modern. Logo brand yaitu berupa siluet grafik siluet berbentuk alat transportasi bis. Grafik dibentuk dari penggabungan bangun geometri persegi yang didistorsi. Tidak ada garis lengkung dalam logo brand untuk memberikan efek tegas, stabil, dan rapi. Sehingga jika dilihat secara keseluruhan, logo mempresentasikan keseimbangan, kestabilan, dan keamanan. Berikutnya yaitu palet warna. Palet warna dalam kampanye kami hanya satu, yaitu warna biru. Warna biru bermakna bijaksana dan kestabilan. Warna biru juga dapat menggambarkan stabilitas dan profesionalisme, sehingga hal ini dapat juga diartikan sebagai terstruktur dan diandalkan. Dengan pemilihan warna biru ini diharapkan dapat memunculkan sifat dari kampanye ini. Kemudian, tipografi. Tipografi yang dipilih dalam kampanye ini yaitu font Nada Avenue, Mid Avenue. Font ini merupakan font serif yang memiliki kesan formal, rapi, dan stabil. Font ini memiliki kesan tegas dan modern, sehingga sesuai dengan konsep keseluruhan dari kampanye. Jadi, kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu masalah kemacetan di Jawa Timur menimbulkan banyak dampak negatif, mulai dari individu hingga kelompok. Masalah kemacetan harus segera ditangani dengan cepat dan tepat, salah satunya dengan pemanfaatan fasilitas transportasi umum. Meskipun Indonesia terbilang lambat dalam pengembangan transportasi umum, kita masih bisa mengejar ketertinggalan itu dengan ikut menggunakan dan memberikan feedback yang membangun untuk fasilitas-fasilitas tersebut. Perlu adanya gebrakan dan campur tangan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, semoga informasinya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.